Kadang kita lihat orang lain terlihat baik-baik saja, bisa tertawa, nongkrong, update story seperti biasa. Tapi siapa sangka, ketika malam tiba, mereka berjuang melawan mimpi buruk, rasa takut, bahkan trauma yang tak kunjung selesai. Kalau trauma itu terjadi berulang kali dan berlangsung lama, dampaknya bisa sangat dalam. Kondisi ini dikenal sebagai kompleks PTSD. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Dimas Wirawan Wicaksono, spesialis kedokteran jiwa dari RSUI. Hari ini kita akan membahas kompleks PTSD atau gangguan stres pasca trauma kompleks. Mulai dari apa yang membedakannya dengan PTSD biasa, gejala apa saja yang perlu diwaspadai, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, hingga bagaimana penanganan yang tepat. Simak sampai akhir karena saya juga akan membagikan tips praktis untuk menjaga kesehatan mental Anda. Kompleks PTSD atau gangguan stres pasca trauma kompleks merupakan gangguan yang muncul akibat trauma berulang, berkepanjangan, dan seringkali terjadi sejak kecil atau remaja. Misalnya, kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang terus-menerus, pengasuhan penuh penelantaran atau kontrol berlebihan, hingga hidup dalam rumah tangga penuh kekerasan. Jadi, ini bukan soal baper atau kurang kuat mental, melainkan luka psikologis dalam yang menumpuk bertahun-tahun. Secara umum, PTSD berkembang akibat trauma tunggal atau jangka pendek seperti kecelakaan kendaraan atau bencana alam. Sedangkan kompleks PTSD muncul dari trauma berulang dan berkepanjangan. Keduanya sama-sama ditandai dengan gejala inti PTSD seperti 1. Kilas balik atau flashback, yang kedua, waspadaan berlebihan atau hypervigilance, dan yang ketiga, menghindari pengingat yang berkaitan dengan trauma. Namun, orang dengan kompleks PTSD biasanya mengalami gejala tambahan yang lebih mendalam, antara lain kesulitan mengatur emosi, masalah pada identitas diri, hingga hambatan serius dalam menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Selain gejala PTSD klasik yang sudah disebutkan sebelumnya, kompleks PTSD memiliki beberapa gejala tambahan lain, seperti perasaan rendah diri dan rasa bersalah yang berlebihan, bahkan merasa terputus dari diri sendiri atau dissociation. Pada kasus ringan, penderita masih bisa sekolah atau bekerja meskipun masih terasa tidak aman. Pada kasus berat, hubungan sosial bisa hancur, muncul isolasi, hingga adanya pikiran menyakiti diri sendiri. Diagnosis kompleks PTSD ditegakkan lewat wawancara psikiatrik oleh tenaga profesional. Psikiater atau psikolog klinis akan menilai riwayat trauma, gejala PTSD, dan dampak psikologis tambahan khas kompleks PTSD. Saat ini, kriteria diagnosis lebih banyak merujuk pada ICD-11 WHO, karena belum semua aspek kompleks PTSD tercakup di DSM-5. Jadi, kalau kamu merasa trauma lama masih menghantui hingga mengganggu hidup sehari-hari, jangan ragu untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog klinis terdekat. Kabar baiknya, kompleks PTSD bisa ditangani melalui berbagai pendekatan psikoterapi, seperti trauma fokus terapi, CBT, atau EMDR. Pendekatan secara psikofarmaka juga bisa dilakukan dengan pemberian obat antidepresan atau anti cemas bila diperlukan. Selain itu, gaya hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga, pola makan seimbang, serta menciptakan lingkungan yang suportif juga tidak kalah penting. Memang, prosesnya tidak mudah dan bertahap, tapi banyak orang yang berhasil pulih dan kembali menjalani hidup lebih bermakna. Pencegahan bisa dilakukan sejak dini, mulai dari belajar mengelola stres, membangun komunikasi sehat dalam keluarga, menjaga keseimbangan hidup, serta tidak ragu mencari bantuan profesional bila muncul gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya. Selalu ingat, kesehatan mental sahabat RSUI sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kadang, yang paling menyakitkan justru luka yang tidak terlihat. Kompleks PTSD mungkin tidak kasat mata, tapi sangat nyata.
bagi yang mengalaminya. Ingat, meminta bantuan bukan tanda lemah, melainkan langkah berani untuk sembuh. Klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini. Siapa tahu, satu klik dari kamu bisa jadi langkah awal penyembuhan untuk orang lain.